Sebuah benjolan di payudara tidak selalu berarti memiliki kanker. Namun terkadang apakah benjolan tersebut jinak atau ganas tidaklah dapat ditentukan melalui pemeriksaan fisik. Hasil yang paling dapat memberikan kesimpulan adalah melalui sebuah biopsi, yakni biopsi untuk menentukan apakah benjolan tersebut bersifat kanker atau tidak. Dr. Sahar Bawazir, SPB, dokter bedah umum dan payudara sekaligus Presiden Direktur Medical Clinic menjelaskan jika memang tidak semua benjolan di payudara bersifat kanker. Sebagian besar di antaranya termasuk tumor jinak yang jika ditangani dengan tepat maka tidak akan membahayakan. Dengan seiring pesatnya perkembangan teknologi pengobatan, salah satu alat tercanggih dan satu-satunya ada di Surabaya merupakan vakum assisted biopsi atau VAB yang berfungsi untuk mengangkat benjol payudara agar pengobatan lebih akurat, minim luka dan sayatan, serta dapat segera bebas beraktivitas pasca operasi. VAB sendiri adalah pengobatan yang dilakukan di bawah panduan USG atau stereotatic mammography dalam kondisi anestesi lokal, menusukkan jarum ke lokasi benjolan payudara, mengangkat benjolan dengan negative pressure aspiration. Untuk pengangkatan beberapa benjol payudara juga hanya dibutuhkan satu lubang tusukan. Memiliki keunggulan seperti minim luka, posisi sayatan tersembunyi, tidak mempengaruhi fungsi kelenjar dan bentuk payudara, serta memiliki proses pemulihan yang cepat. VAB itu kepanjangan dari vacuum assisted biopsy. Jadi dia tuh sebenarnya alat untuk biopsi, tapi dia dengan teknologi ada vakumnya. Jadi vakum ini tujuannya untuk perdarahan juga dia lebih gampang kan karena disedot gitu kan ceritanya. Nah, dan dia jarumnya lebih besar daripada jarum biopsi, dalam artian dia bisa mengambil jaringan lebih banyak dari jaringan pada saat kita lakukan biopsi biasa. Jadi vakum assisted biopsi ini sebenarnya diciptakan untuk memudahkan mengambil jaringan yang lebih banyak. Dikarenakan kalau mengambil jaringan lebih banyak untuk pemeriksaan ke bagian patologi akan lebih mudah. Jadi lebih tahu jenis selnya bagaimana. Nah, selama ini kalau dibandingkan dengan biopsi biasa dengan menggunakan jarum yang lebih kecil itu pun sudah bisa untuk dilakukan biopsi. Namun ada beberapa jenis tumor atau benjolan itu yang membutuhkan diambil seluruh lapisan dari benjolan itu untuk melihat jenis sel tersebut. Nah, makanya terciptalah alat vakum assisted biopsi ini. Dia dengan teknologi vakum untuk mengurangi perdarahan karena dia jarumnya lebih besar. Nah, dia jaringannya setelah dipotong terus disedot. Nah, makanya ada kata-kata vakum assisted biopsi begitu. Jadi disedot, benjolannya disedot dan darah-darah sisanya juga kesedot biar tidak ada perdarahan setelah dilakukan pengambilan benjolan itu tadi. Saat ini alat ini oleh banyak dokter bedah bisa juga dilakukan bukan untuk sebagai diagnostik karena kan untuk biopsi itu untuk diagnostik. Alat ini juga dilakukan sebagai terapi untuk benjolan jinak. Jadi apabila itu ada benjolan jinak dan tidak terlalu besar, benjolan itu bisa diambil dengan alat ini. Itu akhirnya kita lakukan terapi sekaligus. Jadi tidak untuk diagnostik aja tapi untuk terapi. Setelah selesai akan dikirim ke bagian patologi dan operasinya pun ya sudah seperti biopsi gitu jadinya, jadi tidak perlu dilakukan secara terbuka. Nah, makanya sekarang ada teknologi minimally invasive breast operation ya, jadi operasi pada payudara tapi dengan cara minimal invasif. Minimal invasif itu tidak dilakukan operasi secara terbuka, maksudnya kulitnya tidak dibuka secara terbuka, hanya dilakukan dengan menggunakan alat tersebut.
Dia lebih aman karena sebenarnya jadi gini, pada saat kita lakukan operasi pada payudara, kita tuh kan akan membuka kulit dengan jaringan di bawahnya hingga kita mendapatkan benjolan tersebut. Jadi ada beberapa ada cukup luas meskipun tidak begitu besar, ada cukup luas jaringan yang kita lukai. Dalam artinya nanti setelah ada penyembuhan dari operasi tersebut, dia akan terbentuk jaringan, namanya kita bilang jaringan fibrotik. Jaringan fibrotik itu adalah jaringan parut. Apabila kita melukai segala sesuatu, dia akan timbul jaringan fibrotik. Nah, dengan alat vakum assisted biopsi, dengan sendirinya jaringan fibrotiknya akan semakin mengecil. Nah, dengan akan semakin mengecil, berarti kan jaringan yang dilukai pun semakin kecil, karena sebenarnya luas dari diameter jarum ini pun tidak begitu besar. Nanti akan saya tunjukkan contohnya dari jarum tersebut sebesar apa, tapi dia bisa melakukan pengambilan benjolan secara semuanya, meskipun tidak seperti kalau kita operasi kan kita ambil benjolan itu, kalau dalam artian medisnya in toto ya, in toto itu benjolan keseluruhan kita ambil. Nah, kalau di vakum assisted biopsi ini memang dipotong sedikit-sedikit hingga diambil bersih. Untuk benjolan ganas memang kita tidak lakukan seperti itu. Untuk benjolan ganas hanya kita ambil untuk keperluan biopsi. Dalam artian kita ambil sedikit jaringannya untuk diperiksakan di patologi, dan setelah itu kita lakukan operasi dengan ada marker di tempat tersebut yang kita bisa mengambil benjolan secara semuanya, jadi bersih lah dari benjolan keganasan. Tapi untuk benjolan jinak kan tidak diperlukan pengambilan yang harus di luar jaringan benjolan itu, karena takut tumbuh lagi kan begitu. Kalau benjolan jinak kan kita tidak mengatakan takut tumbuh lagi di tempat itu sama. Gitu. Nah, makanya dilakukan dengan teknologi seperti ini. Jadi tujuannya juga biar tidak nyeri, biar bisa dilakukan secara pembiusan lokal, dan bisa dilakukan saat itu juga, dan pasien bisa segera beraktivitas. Dan yang paling penting, dia tidak ada scar, jadi scarnya begitu kecil, tidak terlihat. Dan scar untuk yang di dalam payudara ya seperti yang saya sebutkan tadi, di mana setiap kali ada operasi dia selalu ada jaringan fibrotik. Jaringan fibrotik untuk payudara ini sebenarnya nggak enaknya adalah di kemudian hari. Di kemudian hari apabila wanita tersebut harus melakukan mamografi, nah jaringan parut ini akan kelihatan seperti scar, radial scar. Nah, radial scar ini mengaburkan bacaan dari mamografi tersebut karena mirip dengan keganasan gitu. Nah, dengan ada teknologi ini mengurangi radial scar itu tadi, sehingga pada saat mamografi tidak begitu mengkhawatirkan kalau di situ ternyata ada keganasan dan itu ditutupin oleh scar. Terus berapa lama dok prosesnya, maksudnya kalau kita periksa terus juga akan mengalami hal itu sendiri dok? Proses pengambilannya, proses pengambilannya sebenarnya tidak begitu lama, tergantung dari benjolan, besarnya benjolannya. Kalau benjolannya kecil, proses pengambilannya pun akan lebih sebentar. Cuman pasti akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan operasi secara terbuka. Biasanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami benjolan dan sudah diperiksa dan dipastikan adalah benjolannya itu benjolan jinak, baru kami akan tawarkan prosedur ini. Dan benjolannya ada syarat, dan benjolannya tidak boleh lebih dari 2 cm. Karena jadi nanti saya tunjukkan ya. Ini jadi bentuk jarumnya itu sebenarnya ini nanti ada ya kayak motornya gitu untuk penggeraknya, nanti bisa difotokan lagi ya. Nah, jarumnya itu hanya sebesar ini. Nah, di sini dia ada alat yang bisa berputar sekitar 180 derajat untuk dia mengambil benjolannya. Nah,
Nanti setelah benjolannya itu diambil di sini, dia akan kesedot masuk ke masuk ke kontainernya di sini untuk nanti setelah itu kita ambil dan kita periksakan ke bagian patologi. Nah di sini ini lebarnya ini sekitar cuma 2 cm. Jadi kalau benjolan itu lebih dari 2 cm sebenarnya bisa, tapi akan lebih sulit. Jadi kalau saya daripada resiko nanti dengan resiko kalau lebih lama, jadi resikonya juga akan ada perdarahan dan lain sebagainya. Itu lebih baik kita putuskan benjolan maksimal 2 cm. Jadi yang pertama memang orang jarang tahu dengan alat ini dikarenakan di Surabaya baru ada di sini. Kalau di Jakarta sudah ada memang dan kalau misalnya di Jawa Tengah juga sudah ada di Solo atau kalau nggak salah. Nah tapi kalau di Surabaya baru ada di sini. Yang kedua mungkin banyak yang takut untuk ke rumah sakit. Yang pertama. Nah, yang kedua takut untuk dilakukan pembiusan secara total. Jadi ditidurkan di kamar operasi, masuk ke kamar operasi ditidurkan itu akan ketakutan. Dengan alat ini tidak perlu dilakukan itu. Memang akan kita lakukan di ruang tindakan, kamar operasi juga, cuman ruang seperti ruang tindakan begitu, tapi tidak dilakukan pembiusan total. Kita lakukan pembiusan secara lokal. Nah, yang ketiga karena dia sistemnya hanya seperti biopsi dengan mengambil jarum tanpa jarumnya ini keluar masuk, jadi jarumnya itu tetap di dalam, dia akan bekerja sendiri secara otomatis, dokternya hanya mengarahkan aja. Nah dokternya nanti mengarahkan disertai dokter melihat asistennya dengan USG. Nah dengan USG itu dokter bisa tahu, oh ini benjolannya masih ada atau sudah bersih sambil diarahkan, tapi mesinnya akan bekerja secara otomatis, dia bekerja sendiri. Nah waktu sudah selesai dan dengan luka yang sekecil itu, nah nanti setelah selesai akan kita lakukan kompresi untuk mencegah terjadinya perdarahan. Dan dengan waktu yang singkat, orang-orang yang khawatir dengan adanya benjolan sudah tidak perlu khawatir. Jadi prosesnya lebih simpel sih sebenarnya, kelebihannya adalah prosesnya lebih simpel dengan skala yang minimal. Jadi di kemudian hari untuk aktivitas, untuk ketakutan kalau ada bekas di payudara, di kulit payudara karena operasi, itu bisa diatasi dengan alat ini. Sebenarnya bisa dilakukan di tempat lain untuk keperluan biopsi ya bisa, cuman belum begitu diperlukan. Sebenarnya ini kita adakan karena dia kegunaannya double, selain untuk diagnostik juga untuk terapi. Jadi diagnostik untuk biopsi, terapinya untuk mengambil semua benjolan. Ini karena alat ini mempunyai dua kegunaan dan memfasilitasi pasien-pasien yang tidak berkenan untuk datang ke rumah sakit dikarenakan ketakutan kalau harus masuk kamar operasi dan melakukan pembiusan total. Karena untuk operasi secara terbuka kita harus dilakukan dengan pembiusan secara total. Karena nyeri. Breast Vacuum Assisted Biopsy sendiri cocok untuk pengangkatan fibroadenoma, yakni tumor jinak payudara yang ukurannya kurang dari 2,5 cm. Juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi biopsi dari benjolan payudara. Saat ini pun pengobatan tumor payudara dengan Breast Vacuum Assisted Biopsy adalah pilihan utama metode pengobatan untuk para kaum hawa yang tepat.